Xiaomi 14T Pro akhirnya launching resmi juga nih guys. Setelah varian Pro-nya sempat absen di 12T dan 13T series, akhirnya Xiaomi Indonesia masukin lagi nih senjata mereka buat perang di segmen HP 8 jutaan. Gue udah ngetes HP ini selama seminggu belakangan, dan di video kali ini gue bakal share hasil testing dan pendapat overall gue buat orang-orang yang lagi consider buat beli HP ini. Let's go! Pertama-tama kita bahas dulu soal desainnya. HP ini punya frame flat dan bagian belakangnya punya kamera layout yang ada 4 buletan kayak gini. Power buttonnya dibikin bertekstur yang feel-nya enak, tapi 98% orang yang beli bakalan nggak ngerasain itu lagi abis HP-nya dipakein casing. Bahkan casing gratis dalam box yang dikasih sama Xiaomi pun, itu modelnya nutupin power buttonnya juga. Tapi gue suka, kali ini casingnya tuh dikasih yang soft touch, nggak gampang berminyak, dan warnanya kayak abu-abu gitu, dibanding jelly case transparan yang seiring waktu bakalan menguning. Perbedaan desain antara 14T dan 14T Pro ada di back covernya, yang walaupun sama-sama pakai kaca, tapi di 14T itu rata, sedangkan di 14T Pro ini itu kayak curve gitu di sisi-sisinya. Dan juga frame di 14T Pro itu bahannya aluminium, sedangkan di 14T itu bahannya plastik atau polikarbonat. Ini buat gue berasa signifikan sih bedanya, dimana kombinasi metal dan kaca yang ada di 14T Pro itu tuh berasa lebih premium karena ada bobotnya dan juga ada sentuhan dinginnya gitu. Di hero color-nya yang Titan Grey ini, personally gue suka. Panel belakangnya tuh pakai kaca dengan finishing matte yang shiny gitu, yang ngingetin gue sama teksturnya di Xiaomi 12T. Jadi nggak gampang ngebekas sidik jari, walaupun tetap ada trace-nya sedikit. Tapi ini nggak ganggu dibanding Xiaomi 13T warna hitam gue yang harus gue lap-lapin terus. Terus soal tampilan modul kameranya yang 4 boba disusun kayak gini, jujur menurut gue memang nothing special, dan personally gue rasa lebih fresh desainnya yang di Xiaomi 13T. Dan mungkin bakal ada aja gitu yang bilang kayak, bosenin atau nggak kreatif, apalagi kalau yang 14T non-Pro dengan back panelnya yang flat, itu bikin jadi mirip sama varian-varian HP Xiaomi yang lebih murah. Misalnya Redmi Note 13 5G gitu. Tapi balik lagi, ini subjektif soal selera ya. Kalau gue sendiri, sebenarnya lebih pentingin apakah HP ini bisa kelihatan minimalis, elegan, dan nggak berasa murah, walaupun secara layout kamera itu mirip sama HP-HP yang lebih murah. Dan menurut gue itu masih tercapai di desainnya 14T Pro ini, yang modul kameranya pakai bahan metal dengan texture frosted kayak sandblasted gitu, dan juga sisi-sisinya itu ada accent chamfered edge yang bikin mengkilap gitu. Sama di ring lensanya itu juga ada shiny metal di bagian dalam yang dilingkarin sama frosted metal yang satu piece sama housingnya. Jadi seamless. Brandingan teks Leica dan Vario Summilux di sini juga simple, jadi nggak mencolok dan kelihatan elegan. Oke, ngomong-ngomong soal kamera co-partnership-nya sama Leica, kali ini Xiaomi ngebawa brandingan Summilux, yang kalau gue tanya bedanya apa sama Summicron yang ada di Xiaomi 13T, itu yang signifikan adalah bukaan aperture-nya, yang lebih lebar di f1.6, dibanding di 13T yang f1.9. Sensornya pakai sensor yang sama di Xiaomi 14, yaitu Light Fusion 900, main lens-nya juga pakai setup 50 megapiksel f1.6 dengan focus length 23 mm, yang kalau gue lihat, specs-nya itu sama yang di Xiaomi 14. Tapi gue belum bisa confirm apakah lensanya itu benar-benar 100% sama. Terus telefotonya 50 megapiksel f2.0, focal length-nya 60 mm atau 2,6 kali. Jadi pas gue cek, misalnya kita lagi zoom 2x, itu masih bakalan pakai lensa utama, cuma di digital zoom. Dan begitu kita masuk ke 2.6x, itu baru ke switch ke lensa telenya. Satu lensanya lagi itu ultrawide 12 megapiksel f2.2. Kemarin ini gue sempat bawa jalan-jalan malam buat bandingin fotonya sama Xiaomi 13T yang gue punya sendiri. Impresi pertama gue sebagai pengguna 13T pas pakai 14T Pro ini tuh, kamera ini tuh bener-bener berasa lebih terang, cukup signifikan. Waktu lagi foto-foto, dari viewfindernya aja, itu udah berasa kalau elemen-elemen lampu atau apapun benda terang yang muncul dalam gelap, itu tertangkap dengan intensitas cahaya yang lebih. At least di lensa utamanya Xiaomi 14T Pro ini ya. Di sisi ultrawide, 13T juga punya lensa ultrawide yang warnanya sedikit beda gitu sama main lensnya, dimana dia lebih kekuningan gitu gambar-gambarnya. Dan di 14T Pro ini, kerasa lebih mirip warna yang dihasilin antara kamera ultrawide-nya dengan lensa-lensa lainnya. Dan dari tadi kita baru ngomongin capability kameranya buat foto-foto low light loh. Belum bicarain color tuning Leica yang jadi unique selling point tersendiri sejak kolaborasi sama Xiaomi dan dibawa ke T-Series ini. Balik lagi, ini subjektif banget, tapi dari yang gue rasain selama pakai 13T dan sekarang 14T Pro, ada keunikan tertentu dalam cara mereka ngeproses warna, especially kuning dan merah, yang bikin foto-foto kelihatan lebih dramatis. At least di foto-foto yang gue ambil di settingan Leica Vibrant ya.
Dan satu lagi yang gue baru cobain belakangan ini dan really appreciate adalah filter black and white-nya Leica yang kalian bisa nilai sendiri nih. Nggak semua filter black and white itu sama ya, karena tiap kamera itu punya interpretasi sendiri soal bagian-bagian mana yang dianggap sebagai highlight ataupun shadow. Pixel mana yang akan end up jadi warna putih ataupun hitam. Dan gue nggak tahu apakah karena gue baru ngelihat sample size yang sedikit, jadi opini gue terbatas, tapi dari yang gue rasain, black and white di Leica Xiaomi 14T Pro ini emang mantap buat yang demen fotografi. Buat kalian yang kamera entusias, bisa share opininya di komen ya. Urusan video belakang 14T Pro ini bisa shoot up to 4K 60. Dengan catatan ultrawide-nya itu nggak kebuka kalau lagi 4K 60, cuma ada di 4K 30. Sedangkan selfie-nya itu bisa di 4K 30. Dimana kalau di 13T itu cuma di 1080p 30. Wajar lah, ini beda soalnya. 13T itu chipsetnya Dimensity 8000 series, sedangkan 14T Pro itu pakai 9000 series. Jadi kemampuan bandwidth untuk merekam gambar itu bakalan beda juga. Oh iya, mau nambahin sedikit, kalau di forum-forum banyak yang nanyain apakah 14T Pro itu ada insu lensanya berembun atau enggak. Kita sempat ngetes masukin HP ini ke kulkas langsung, abis panas-panasnya dipakai benchmarking Antutu, dan 30 menit kemudian waktu kita buka, itu ya lensanya emang ada lapisan embun di luar, selayaknya semua benda yang dimasukin ke freezer. Cuma waktu di lab, udah clear dan kita nggak nemuin ada embun di sisi dalam lensa. At least di unit pengetesan yang kita coba itu aman-aman aja ya. Layarnya AMOLED 1,5K, refresh rate-nya 144Hz, touch sampling rate-nya 480Hz, peak brightness-nya 4000 nits, HDR10+. Nggak usah terlalu banyak dibahas lah ya, soalnya spesifikasi kayak gini tuh udah pasti bagus. Palingan ada tambahan di websitenya Xiaomi, kalau sekarang udah ada fitur-fitur AI yang diklaim bisa ngatur layarnya buat lebih nyaman di mata. Kayak kecerahan otomatis AI, warna adaptif AI, kontrol sentuhan AI, dan video AI. Yang gue belum bisa tes atau buktiin bedanya apa, jadi ya, yang ini FYI aja. Prosesornya pakai chipset flagshipnya MediaTek, Dimensity 9300 Plus, yang hasil benchmarknya kelihatannya kenceng banget. Antutunya kita tes di 1,9 jutaan, dan wildlife stress test itu punya stability di sekitar 68% sampai 72%. Pas sambil tes running Antutu, kita juga ambil suhu thermalnya yang bisa dilihat itu mencapai 45 sampai 48 derajat. Di tangan emang berasa panas yang cukup signifikan buat gua, tapi belum sampai yang rasanya kayak kebakar gitu ya. Feeling tiap orang pastinya beda-beda ya, cuma karena gue pernah ngerasain HP yang panas banget, to the point yang sampai kaget gitu kayak kena setrika, patokan gue tuh yang ultimate ya yang kayak gitu, dan HP ini belum sampai segitu panasnya. OS-nya sampai video ini dibuat masih di versi HyperOS 1020 based on Android 14, dan bakalan dapet software update sampai 4 tahun. Terus ada sedikit hal yang bikin gue bingung, yaitu sekarang udah nggak ada opsi buat pakai control center dengan tipe yang lama. Yang nyatu sama notifikasi itu loh, bukan yang dipisah antara swipe dari atas kiri ataupun atas kanan. Padahal gue tuh lebih nyaman pakai opsi yang lama, kayak gitu. Kok di sini kayak dipaksa gitu ya implement ke control center versi baru? Tapi ya, anyway, buat gue itu masih minor sih. Xiaomi juga sekarang punya beberapa fitur AI yang udah built-in di OS-nya. Kayak Circle to Search misalnya. Terus ada Google Gemini buat AI Assistant. Dan ada beberapa fitur AI-nya Xiaomi yang mereka develop sendiri. Oke, sekarang masuk ke baterainya. Dia pakai 5000 mAh, dapat charger 120 watt, dan bisa wireless charging sampai up to 50 watt. Kecepatan nge-charge-nya gue tes pakai charger bawaan itu 30 menit bisa 0 ke 91%, tapi pas gue cek, ternyata itu di opsi charging biasa. Dan ada toggle buat aktifin faster charging. Faster charging-nya gue tes emang bisa lebih cepat di 10 sampai 20 menit pertama. Tapi overall, untuk sampai ke 100% itu deket-deket di 30 menit dan 33 menit. Perlu diingat kalau charging speed itu bisa beda-beda tergantung suhu HP-nya pas lagi nge-charge. Jadi kesimpulan gue, pakai faster charging-nya kalau lagi butuh short burst aja, yang emang nge-charge cepet-cepet dalam waktu yang singkat. Sisanya pakai yang biasa aja, biar umur baterainya bisa lebih awet. Vibration motor di HP ini juga berasa bagus ya. Kalau sebelumnya gue pakai yang di 13T itu rasanya gak kayak HP mahal, tapi juga gak kayak HP-HP murah. Kalau di sini itu berasa lebih premium. Udah ada IP68 juga, dan HP ini juga masih keep IR blaster di bagian atasnya, yang bakalan useful kalau sekali-sekali mau pakai aplikasi kayak Mi Remote dan semacamnya.
So, itu dia guys impression gue setelah nyobain Xiaomi 14T Pro ini kurang lebih seminggu belakangan ini. Sebagai user Xiaomi 13T, buat gue yang paling berasa perbedaannya itu ada di kamera dan di chipsetnya, yang emang tiernya lebih kenceng, jadi kita bisa main game dengan settingan grafis yang lebih tinggi lagi. Bicara soal harganya, yang mulai dari 8,5 juta, buat varian 12256, itu menurut gue udah cukup banget buat mayoritas orang. Kalian harus bener-bener tanya sih sama diri kalian sendiri, ada nggak nih HP lain yang ngasih spesifikasi kayak gini di kelas harganya? Mungkin ya, yang gue bisa kepikiran itu palingan ya flagship-flagship yang lama, kayak Asus Zenfone 11 misalnya. Itu 7,5 juta, tapi dapetnya cuma 128GB. Atau Samsung S23 yang perlu nambah sekitar 600.000 karena sekarang di 9 komaan. S23 FE juga mungkin menurut gue di atas kertas masih kalah worth it sama HP ini. Jadi ya, sepertinya ngomongin HP dengan chipset flagship 8 jutaan tuh pilihan paling logisnya datang ke Xiaomi 14T Pro ini. Lagi-lagi buat gua T-Series Xiaomi tuh rekomendasi paling gampang sih buat HP budget 6-8 jutaan. Soalnya spesifikasi yang dikasih di atas kertas itu paling bagus dibanding HP-HP sekelasnya. Kayaknya yang bisa mengganggu dominasi Xiaomi itu ya Xiaomi itu sendiri, yang suka diramein netizen dengan isu-isu customer service-nya lah, atau kalau misalnya stok barangnya ini lebih sering goib kayak waktu Xiaomi 13T pertama-tama kali launching. Tapi at the end of the day, bicara produknya doang, ini adalah HP yang akan gue rekomendasiin buat orang yang nyari HP di budget 8 jutaan. Anyway, segitu dulu aja guys review gue buat Xiaomi 14T Pro. Kalau misalnya ada pertanyaan, atau misalnya kalian ada insight-insight nih, langsung aja hajar di kolom komentar. Kita bakal jawab-jawabin yang bisa kita jawab selama masih pegang unit testnya, dan ya, jangan lupa subscribe ke Best Indo Tech buat video-video kita selanjutnya. Gue Edwin Tang, and I'll see you guys in our next video.